Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustamiroh dari kelas karyawan E semester 3. Di sini saya akan menjelaskan resume supervisi pendidikan Islam. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional belajar dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu supervision yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melakukan supervisi ini disebut dengan supervisor. Baik, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga yaitu memperluas pengalaman guru. Yang keempat, usaha-usaha sekolah memberi fasilitas. Dan yang kelima yaitu penilaian yang terus-menerus menganalisis situasi. Dan yang keenam yaitu belajar mengajar memberikan pengetahuan. Yang ketujuh yaitu keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi. Manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalisasi di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemacetan petugas sekolah yang tidak becus. Selanjutnya yaitu mengenai tentang supervisi pendidikan dalam perspektif agama Islam. Kita sebagai pendidik agama Islam tidak ragu lagi landasan agama mengenai supervisi pendidikan. Karena pendidik agama Islam juga harus tahu landasan agama mengenai hukum pada sesuatu hal baik, hukum negara maupun hukum agama. Yang pada hakikatnya pengawas pendidikan ini sangatlah mulia asalkan tindakan sesuai dengan hukum, negara, dan agama. Berikut ini hadis mengenai supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap amanah seorang pemimpin. Yang kedua yaitu edukatif atau berbuat yang terbaik dalam tugas kependidikan. Yang ketiga yaitu korektif dan introspeksi diri atau kontrol atau evaluasi diri. Lalu contoh dari hadis mengenai supervisi pendidikan ialah yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu kerjakan atau kamu pimpin. Adapun prinsip-prinsip supervisi pendidikan dan supervisi pendidikan Islam menurut beberapa ahli dapat dirangkum kepada prinsip sebagai berikut. Ilmiah atau saintifik, demokratis, kooperatif atau kerjasama, konstruktif, kreatif, keterbukaan mencakup semua unsur pendidikan, fundamental atau dasar, progresif. Lalu ada juga sasaran supervisi pendidikan Islam sebagai berikut. Supervisi terhadap kegiatan yang bersifat edukatif yaitu meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan evaluasi penilaian. Lalu supervisi terhadap kegiatan yang bersifat teknis, administrasi yaitu meliputi administrasi personal, material, dan keuangan. Dan yang satu lagi yaitu administrasi laboratorium. Pendekatan dalam supervisi pendidikan. Di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan direktif atau pendekatan langsung. Adapun langkah-langkah pendekatan direktif ini diantaranya yaitu menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetap tolak ukur, dan menguatkan. Dan yang kedua yaitu pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Pendekatan ini supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini ialah cara pendekatan yang memadukan pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapinya. Pendekatan ini menggunakan komunikasi dua arah.